Assalamualaikum. Halo, kumaya, daramang, carager, sarae, saria. Aduh, daramang. Aduh. Daman biasanya orang Bogor mau ngomong ya sia aing, Gua dulu waktu di pesantren tuh sering gua nggak dengar suara setan kayak pocong gitu. Ya. Udah bro lah gitu kayak. Maksudnya gini men, di pondok gua tuh di pesantren gua tuh kayak depan gunung, di belakang gunung. Jadi kayak tempat Shaolin gitu, bener-bener di hutan gitu. Jadi setan-setannya biasa aja gitu, biasa aja. Ada pocong lewat nih, orang mah takut gitu. Pocong, kita samperin, kita selengkat bener. Pocongnya ngajol lagi loncat jatuh, nggak bisa bangun lagi jadi ulet dia. Biasa aja. Kuntilanak nih, ada kuntilanak di pohon gitu kan, tangis gitu. Gitu kan, nangis gitu kan ya. Biasa kalau di Jakarta mah langsung lari gitu, kuntilanak. Kita mah ya kalau ada kuntilanak nangis di pohon kita samperin gitu. Kenapa nangis? Sini curhat sama kakak. Kasihan dia pengen curhat. Kawan-kawan gue sekarang lagi apa ya? Gue lagi suka naik gunung ya. Naik gunung gitu. Banyak yang bilang kalau modal utama naik gunung itu adalah fisik. Salah. Fisik itu absolut memang harus dimiliki. Tapi yang lebih penting dari itu, yang lebih krusial itu adalah mental, motivasi. Karena ketika kita naik gunung yang dihajar itu adalah mental kita. Kita naik gunung ke hutan gitu, nggak tahu kapan sampai. Puncak kapan. Akhirnya drop, mentalnya juga drop, fisiknya juga drop gitu. Jadi yang paling utama adalah motivasi. Gue kalau naik gunung ya, kadang tuh nggak enak kalau gue lagi naik gunung tuh. Misalnya kalau di atas gunung itu ada yang kenal sama gue gitu. Nggak enak men, kayak apa ya, kayak lagi jalan gitu naik gunung di puncak sebelum puncak itu ada yang kenal sama gue. Jauhin ya, stand up komedi ya, Kompas TV ya, wah lucu nih, ngelawak dong. Gue lagi naik gunung, capek-capek bawa keril beratnya 20 kilo, naik kesangan, keringetan, capek, dititah ngelawak. Aisyah motivasinya naon. Dan karena gini kawan-kawan, gue kalau lagi naik gunung, kalau ada yang kenal tuh kadang-kadang tuh jadi nggak enak. Karena gimana ya, kita kan kalau lagi naik gunung nih, lagi duduk gitu kan, ngopi segala macam, makan, ada yang lewat, pasti kita tegur tuh, bang, kopi. Mangga, silakan. Ayo bang, makan. Baru dia ngeluarin keril, turunin keril, dia datang, dia ikutan makan. Nyesel kita itu. Padahal mah kita basa-basi gitu, nyesek gitu. Karena kawan-kawan, kalau ada pendaki di gunung nawarin kopi, itu dia nawarin beneran. Tapi kalau dia nawarin makan, itu basa-basi. Karena rata-rata pendaki bawa makanan pas-pasan sesuai manajemen makan. Ada manajemen logistik gitu. Kecuali dia memang bawa makanan berlebih. Misalnya dia naik gunung lagi baksos atau lagi KKN, nah sok mangga gitu. Oh KKN di gunung, bikin gapura sana di gunung. Karena apa ya? Dan gak enaknya kalau misalnya gue lagi naik gunung gitu, lagi nongkrong, ada yang duduk, terus kenal sama gue, mentang-mentang dia tahu gue stand up komedian, sukanya ngelawak gitu, terus jadi seakan-akan tuh semua aspek kehidupan gue tuh harus komedi gitu. Dan gue juga punya hidup normal, yang ngobrol serius ya teh. Datang seakan-akan tuh semua aspek kehidupan gue tuh harus komedi gitu. Dia jadi ngobrolnya itu jadi nggak enak juga gitu, seakan-akan mereka tuh jadi pengen ngelawak wae. Ngobrolnya jadi nggak asik dah, ngelawaknya lagi gitu nggak lucu. Ya kita mau ketawa juga nggak lucu, mau nggak ketawa nggak enak ya, baru kenal takut dibilang nggak ngehargai gitu ya. Lagi duduk tiba-tiba dia ngomong, bang, gue bingung ya, gue naon pakai segala gue ngomong gue bingung. Bang lucu nih bang. Tadi nih bang ya teman saya nih bang, lucu nih bang. Tadi teman saya nih jalan nih capek naik gunung gitu, terus tiba-tiba kakinya jadi 3. Goblok gitu. Kenapa maksudnya gini, gak semuanya harus komedi lah gitu, gak semuanya harus komedi ya. Gitu sekarang gue lagi traveling gitu, sekarang targetnya Pulau Jawa. Banyak hal yang gue lihat dan banyak hikmah juga yang bisa gue petik dari setiap perjalanan. Kayak kemarin gue naik Gunung Welirang, di puncaknya itu ada penambang belerang yang setiap hari harus naik turun gunung untuk nambang belerang. Dan kawan-kawan tahu harga 1 kilo belerangnya itu dihargai 1.400. Naik turun gunung 1.400. Dari situ tuh gue langsung bersyukur gitu, alhamdulillah ya Allah, kerjaan gue nggak berat-berat amat gitu. Gue lagi jalan di kereta, kadang-kadang gue ngelihat ada gembel kereta, dalam hati alhamdulillah ya Allah, nasib gue nggak buruk-buruk amat gitu. Dan di sini ada yang pernah nonton film 5 cm nggak? Ada ya?
Ada yang pernah nonton film 5 cm? Dan kawan-kawan, informasi setelah film 5 cm akhir tahun 2012, tahun 2013 volume pendakian Pulau Jawa naik drastis, begitu pula alainya. Waktu gua ke Semeru, itu ada orang naik gunung setelah film 5 cm ya, naik gunung pakai sendal jepit, swillow, tahu? Pakai sendal swillow, Allah, yang lambangnya itu burung piit, tahu? Naik gunung pakai swillow, ya bisa mah bisa aja, tapi kaki gampang kepelitek, ya Allah. Ada lagi naik ke gunung pakai sepatu lotonya, heuteus ya loto. Loto Starmon Pro ATT pakai WKB no, yang ada lampunya teh seninit. Ya Allah, maksudnya ya nggak segitunya juga lah gitu. Kayak, dan sebenarnya kami para pendaki sebenarnya ada banyak hal keanehan, ada banyak keanehan di apa namanya? Ketika di film 5 cm itu salah satunya adalah ketika ada di film itu ditunjukkan waktu naik ke Semeru batas vegetasi ketika di bebatuan, ada temennya jatuh, palanya bocor, bukannya pulang malah disemangatin. Palanya bocor, bukannya pulang, ditandu, malah disemangatin nyampe ke puncak. Ayo puncak sedikit lagi, puncak sedikit lagi, puncak sedikit lagi. Dikata Naruto, disemangatin bisa bangkit lagi, bangkit. Baiklah, aku akan bangkit. Sasuke. Ya, terima kasih, gua Zawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.